Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak kejadian dan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang dapat kita petik ibrah dan hikmahnya sebagai bekal hidup kita di dunia agar menjadi lebih baik. Salah satu kisah yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi kita semua, yaitu kisah malaikat Jibril yang menangis dan ketakutan. Lantas kenapa malaikat Jibril yang merupakan pemimpin para malaikat bisa menangis dan takut, dan apa yang membuatnya takut? Demikian kisahnya. Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana, di alam malaikat. Quran Surat At-Tahwir, ayat 19-21. Meskipun sedemikian agung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril senantiasa takut apabila suatu hari kehilangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang berlangsung antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril alaihissalam. Suatu hari Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kabar tentang kedahsyatan neraka. Jibril berkata, neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi Zat yang mengutusmu dengan benar, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi mati karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya satu mata rantai penghuni neraka, yang diterangkan Allah dalam kitabnya yaitu surah Al-Haqqah ayat 32. Dan belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta dan diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut. Cukup, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku. Jibril pun menangis. Ketika melihatnya menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya keheranan, mengapa engkau menangis, wahai Jibril, sedangkan engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu? Jibril menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu Allah yang maha mengetahui, kelak aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut menangis. Kedua makhluk mulia tersebut terus menangis, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat kepada keduanya seraya berkata, wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Dengan datangnya kabar demikian maka keduanya pun merasa tenang. Dan lalu Jibril naik kembali ke langit. Dalam kejadian tersebut, terkandung pelajaran berharga, ibrah, bagi setiap orang yang beriman. Bahwa yang menentukan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amal akhir dari seseorang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Ahmad bin Hanbal. Karena itu orang beriman seharusnya selalu bertawajuh, mengarahkan hatinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak memalingkan hatinya setelah mendapatkan hidayah. Sekaligus mengingat akhirat dan membebaskan diri dari ketergantungan serta kesenangan duniawi yang hina. Demikian kisah yang dapat kami sajikan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.